Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita jumpa lagi di Juna Singgih Channel, di mana kita merdeka belajar tak terbatas ruang dan waktu. Pada pertemuan kali ini, kita masih di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah di pertemuan yang kedua. Di bagian 2, part 2, kita akan bahas mengenai investasi jangka pendek. Ya, ini investasi itu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi. Misalnya bunga, dividen, ini hasilnya ya, untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan. Nah, syarat surat berharga bisa dikatakan atau bisa dibilang menjadi investasi jangka pendek. Yang pertama adalah surat berharga tersebut harus dapat segera dijual kembali. Kemudian yang kedua, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan uang. Kemudian yang ketiga, pemiliknya dimaksudkan tidak untuk menguasai perusahaan lain. Jadi di sini kalau kita kembali seperti yang ini ya, investasi ini ada investasi jangka panjang, ada investasi jangka pendek. Nah, kalau investasi jangka pendek ini ibaratnya investasi atau uang yang digunakan untuk memutar kelebihan kas. Jadi memang tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain ya. Makanya di sini surat berharga tersebut harus dapat segera dijual kembali dan untuk memenuhi kebutuhan uang. Oke, ini macam-macam surat berharga. Ada obligasi, yaitu surat pengakuan utang bagi yang mengeluarkan obligasi tersebut. Ya. Yang kedua, ada saham, yaitu surat tanda turut bermodal dalam satu perusahaan yang menerbitkannya. Jadi, misalkan PT X ini saya lah misalnya ya, pemiliknya memiliki peluang, tapi saya nggak punya uang. Nah, untuk bisa mendapatkan uang tadi, saya bisa mengeluarkan obligasi. Jadi, saya membuat secarik kertas ya, nanti akan disahkan. Tapi ini untuk yang perusahaan yang sudah go public ya. Saya menyatakan bahwa saya berhutang, makanya saya menerbitkan obligasi. Ya, kemudian bisa juga saya menerbitkan saham, artinya di sini yang pemilik saham tadi berarti di sini dia ikut serta di dalam perusahaan saya, jadi merupakan turut bermodal dalam perusahaan saya, itu saham. Nah, kalau obligasi itu nanti penghasilannya yang saya berikan ya bagi si pembeli obligasi berarti pendapatan bunga ya. Nah, saya sebagai yang mengeluarkan obligasi yang memiliki hutang, yang mengaku saya memiliki hutang, berarti saya membayar biaya bunga obligasi. Tapi kalau saham berarti sama, berarti merupakan dividen hasilnya ya. Jadi beda antara obligasi dan saham. Nah, kalau obligasi ini tidak memiliki hak suara, tapi kalau saham dia memiliki hak suara. Si pemilik ini memiliki hak suara. Oke. Next, selanjutnya pencatatan surat berharga. Pada saat pembelian dan pada saat penjualan ini sama ya. Jumlahnya dicatat sebesar harga perolehan, yaitu uang yang senyatanya digunakan untuk memperoleh aktiva tadi atau memperoleh. Kalau surat berharga berarti surat berharga tadi. Pada saat pembelian kita beli berarti kan kasnya ada di kredit. Nah, berarti debitnya adalah surat berharga. Seperti prinsip dari jurnal, pegang selalu kas. Saat kas keluar, berarti kasnya di kredit,
saat kas masuk, kasnya di debit. Nah, kas keluar ini untuk apa? Untuk pembelian. Berarti di sini pembelian surat berharga ini ditaruh di sebelah debit. Oke. Nah, pada saat penjualan berarti di sebelah kredit. Kenapa? Kalau menjual berarti kita menerima uang kas, berarti lawan dari kas yang masuk atau debit adalah kredit. Berarti pada saat penjualan surat berharga dikreditkan sebesar harga perolehan. Nah, harga perolehan ini ya, jadi berapapun entah itu harga kurs, komisi, provisi, materai, dan biaya lain yang timbul pada saat pembelian untuk memperoleh surat berharga tadi. Oke, ini saham contoh tanggal 1 Agustus dibeli 100 lembar saham preferen. Saham preferen itu saham prioritas 14%, berarti dia memiliki penghasilan 14% dari nominal dari PT Raja Wali ya. Di sini nominal per lembarnya ada 10.000, kursnya 104, artinya 104% ya. Biaya provisi dan materai di sini ada Rp5.000. Dividen dibayar setiap akhir tahun. Nah, pada tanggal 15 Februari 2021, saham tersebut dijual kembali dengan kurs 108 dengan biaya penjualan 4.000. Nah, kita perhitungkan dulu bagaimana harga perolehannya di sini ya. Harga kurs ini 1.040.000 dari mana? Dari nominal 100 lembar dikalikan dengan 10.000 dikali dengan 104%. Berarti ini ketemunya Rp1.040.000. Nah, provisi dan materai 5.000 ini berarti akan menambah biaya. Makanya di sini harga perolehannya menjadi Rp1.045.000. Bagaimana dengan jurnalnya? Perhatikan di sini, jurnal pada saat pembelian yang ini ya. Di sini kas keluar, kita membeli ya di sini ya. Dibeli berarti kas keluar. Kasnya taruh dulu di sebelah kredit sebesar harga perolehannya. Untuk apa? Untuk surat berharga PT saham PT Raja Wali. Jadi debitnya adalah surat berharga saham PT Raja Wali sebesar Rp1.045.000. Nah, jurnal tanggal 31 Desember saat penerimaan dividen. Kan di sini dividen dibayar setiap akhir tahun. Berarti tanggal 31 Desember 2020 kita mendapatkan dividen, berarti kas taruh di sebelah debit ya, debitkan kas Rp140.000 dari mana? Dari pendapatan dividen. Kreditnya adalah pendapatan dividen Rp140.000. Dari mana ini? Dari 14% kali 100 lembar kali 10.000, berarti ada Rp140.000. Oke. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2021 saham tersebut dijual kembali. Berarti di sini saat penjualan kembali, uang yang diterima sebesar kursnya ya kan. Di sini kebetulan ada biaya penjualan 4.000. Berarti harga perolehannya 108 ya. Ini adalah harga perolehan 108%. Ini kurs yang ada di saat penjualan dikali dengan nominal 10.000 dikalikan dengan 100 lembar dikurangi 4.000. 4.000 ini adalah biaya penjualan. Jadi kas yang diterima sebesar Rp1.076.000. Oke, kreditnya adalah surat berharga saham PT Raja Wali sebesar nominalnya. Jadi yang ada di sini tadinya sebelah debit, kita kreditkan, kita serahkan untuk dijual.
Yang diterima itu adalah kas sebesar Rp1.076.000 ya. Yang dikeluarkan sebesar Rp1.045.000. Berarti ada laba penjualan saham. Oke, ini adalah nampaknya terlalu panjang, jadi saya potong. Sekian untuk pertemuan yang kedua, part 2 akuntansi menengah. Silahkan Anda lanjutkan pelajari lebih lanjut di Akmen Akuntansi Menengah pertemuan 2 part 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.